Shalom teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan kita untuk tetap di rumah dan stay at home dan juga jangan panik. Kami remaja Gajil Pilot mengadakan siaran ibadah online di channel YouTube GKJW Jemaat Pilot yang sudah dipersiapkan oleh remaja. Selamat menyaksikan. Shalom teman-teman remaja, selamat pagi. Kita ngapain dulu nih? Mending kita tanya-tanya dulu yuk. Iya, teman-teman kita remaja. Hai teman-teman remaja, bagaimana kabarnya semua? Pasti baik dong ya. Ya puji Tuhan, luar biasa sekali. Puji Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita dipertemukan di dalam ibadah online ini. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah, tapi kasih Tuhan Yesus sungguh murah kepada kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Sebelum kita lebih mendalami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih dahulu mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau membangun ibadah kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama membangun GKJW.
ya? Iya dong, pasti cinta dong. Karena Tuhan Yesus sudah mencintai kita, Kita pun juga harus mencintai Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus telah mencintai kita. aku tresno Yesus. dan kita juga telah menyakiti hati Tuhan. Maka dari itu kita minta pengampunan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Engkau sediakan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan, kami datang ke tempat-Mu Tuhan, tidak hanya membawa kebaikan kami, melainkan kami juga membawa kesalahan pelanggaran kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni Tuhan, Tuhan sucikan kami supaya kami lebih layak untuk menghadap tatamu yang suci Tuhan. Kami sungguh minta ampun kepada-Mu Tuhan, karena segala pelanggaran kami sangat membuat Engkau bersedih Tuhan. Terima kasih Yesus, ya amin. Setelah kita mendapat pengampunan dari Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah melalui firman Tuhan. Mari kita iringi dengan pujian Firman-Mu.
Baiklah, selamat pagi adik-adikku remaja yang dikasihi oleh Tuhan, remaja sepelot yang selalu mencintai Tuhan. Situasi dan kondisi yang mungkin saat ini kita lakukan bersama-sama ibadah di rumah yang tadi diantar oleh teman-teman dan rekan-rekan kita. Mari saat ini kita akan sejenak berdoa sebelum kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa, tunduk kepala dan siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami anak-anakmu yang berlindung selalu kepada kebesaran-Mu di tengah situasi dan kondisi yang mungkin saat ini memerlukan sebuah kebijaksanaan dalam hati kami untuk bisa ambil bagian sebagai remaja-remaja, taruna-taruna yang harus juga ikut ambil bagian di dalam penanganan virus corona. Maka kami juga akan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami ingin dapat sapaan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Anak-anakku, mari kita buka Alkitab kita, baik di rumah maupun yang saya nanti di sini juga sama-sama akan membuka Alkitab dari Mazmur 50, Mazmur yang ke-50 ayat yang ke-23. Hanya satu ayat saja saya akan membacakan untuk kita semua. Siap ya? Semua membaca? Anak-anak baca di rumah, saya membaca yang ada di sini di gereja. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Ibadah yang sejati. Ayat yang 23, siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saya akan ulangi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Disebut berbahagia bagi kita semua yang mau membaca firman Tuhan, mau mendengar, mau menggumuli dalam hati dan pikirannya. Terlebih lagi adik-adik bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ada beberapa kata yang patut kita cermati. Kalau di dalam satu ayat tadi, yang pertama ada satu kata bersyukur. Yang kedua adalah kurban. Yang ketiga memuliakan. Yang keempat jujur jalannya. Dan yang kelima keselamatan. Kita akan cermati walaupun satu ayat ini mengandung banyak makna di dalamnya. Dalam hal apa kita harus mengucap syukur? Kita buka dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Nah, dalam kondisi semacam ini kita tetap patut mengucap syukur dalam kondisi di mana kita semua harus libur dan belajar di rumah. Bukan hanya sekedar liburan bersama keluarga, tetapi harus belajar dan ibadah pun di rumah. Kepada siapa lagi? Kepada juga orang tua. Pada siapa lagi? Yang terutama adalah kepada Tuhan. Siapa lagi? Dan juga kepada diri kita atas hidup ini. Jadi bersyukur yang pertama tadi terhadap orang tua karena kita hadir di tengah di dunia ini diberkati melalui orang tua kita, dan itu adalah karya Tuhan, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya adalah kita juga mensyukuri hidup ini apapun keberadaannya. Kata yang kedua adalah tentang kurban. Kurban adalah
persembahan untuk menyatakan bakti dan setia, atau pemberian yang menyatakan bakti dan kesetiaan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti ada sesuatu yang disebut berkorban. Apa? Karena itu harga yang harus dibayar. Ketika terjadi COVID-19 di tengah hidup kita, virus corona merebak di mana-mana, maka salah satu pengorbanan kita adalah supaya kita tetap setia di rumah, ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Itu adalah suatu pengorbanan, harga yang harus dibayar. Dengan harapan apa? Harapannya secepatnya kita akan keluar dari belenggu atau intimidasi virus corona. Bahkan kita semua bisa kembali nanti sekolah. Kalau yang kos di atas bisa kembali ke atas, atau dalam arti kata anak-anak yang sekarang di Sepelot, Pujiharjo semua pulang at home, di rumah saja. Nah, sekarang kalau nanti sudah semuanya bisa teratasi oleh pemerintah, maka itu akan boleh kita semua kembali normal. Yang ketiga, kata memuliakan. Memuliakan itu adalah menjunjung tinggi dan hormat. Menjunjung tinggi dan hormat. Kepada siapa menjunjung tinggi dan hormat? Mari kita melihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23, saya akan bacakan untuk kita semua anak-anakku. Kolose 3 ayat yang ke-23. Demikian firman-Nya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan jangan hanya untuk kepentingan manusia, tetapi itu adalah bakti kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatlah itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan dengan penuh hormat dan penuh kemuliaan. Nah, kata yang keempat, jujur jalannya, yaitu lurus hati, apa adanya, no bohong. Jadi tidak boleh berbohong, tidak boleh melakukan sebuah tindakan yang tidak jujur, apa adanya. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar, dan juga lurus hati. Itu sebuah harapan agar kita semua terlepas dari segala belenggu-belenggu yang ada. Kalau saat ini ada yang mungkin merasa dirinya sakit, tanda-tandanya ada seakan-akan seperti kena virus, mungkin batuk-batuk kering, terus suhu badan meningkat, bahkan juga mungkin pada saat ini merasa meriang-meriang dan sebagainya. Itu lebih baik berkata jujur pada orang tua untuk periksa apapun yang terjadi, akan kita lakukan bersama-sama untuk mengurangi dampak yang lebih besar. Dan yang kelima, kata yang ada di situ adalah keselamatan. Selamat, sejahtera, peroleh kehidupan, yaitu kehidupan yang diharapkan. Selamat dan sejahtera. Kesejahteraan itu adalah harapan bagi kita semua, sehingga meroleh kebahagiaan dalam hidup. Itu sebuah harapan bagi kita semua. Apalagi kita anak-anak pengikut Kristus, maka harapan itu ada. Kenapa harus seperti itu? Karena kita diberi pengharapan oleh Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus itu? Kita melihat di Yohanes 14 ayat 12, apa harapan yang diberikan kepada kita dan bagaimana kita harus bertindak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti kita sebagai pengikut-pengikut Kristus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang dulu pernah Yesus lakukan. Apa? Salah satunya adalah saat ini mengabarkan Injil Tuhan, ambil bagian di dalam karya penyelamatan, dan juga merasakan keselamatan itu.
maka perkara-perkara yang lebih besar daripada itu adalah perkara-perkara bagaimana Injil Tuhan bisa diwartakan. Damai sejahtera akan diperoleh oleh setiap orang. Kebahagiaan dalam hidup akan diperoleh setiap orang. Besar harapan kita semua secepatnya bisa keluar dari belenggu virus corona. Selamat beribadah, selamat berdoa, selamat bersosialisasi, dan selamat menjalankan sesuatu yang lebih berguna untuk masa depan anak-anakku. Salam putus corona dan salam patung hilal. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita sapa lagi ya teman-teman. Shalom teman-teman. Bagaimana terberkati kan dengan firman Tuhan? Amin. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibarat kita adalah domba yang hilang dan tersesat. Kita tidak tahu akan arah jalan pulang. Namun karena Kristus gembala yang baik, Tuhan akan selalu mencari kita dan menuntun kita ke arah jalan yang benar. Tidak lupa juga kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita mempersembahkan uang persembahan kita dengan kita pujikan Gembala baik. doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Kami sudah mengumpulkan uang persembahan kami Tuhan. Walaupun apa yang telah kami berikan tidak setimpal dengan kasih berkat Tuhan, kiranya Tuhan tetap melawat kami. Tuhan kasih berkat kepada kami semua Tuhan. Dan kiranya persembahan kami bisa menjadi kelebaran di bumi maupun di surga. Terlebih juga buat jemaat kami, jemaat Spelot ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat sekolah kami. Kami masih duduk di bangku SMP dan juga SMA Tuhan. Kami mohon kiranya COVID-19
COVID-19 ini segera berakhir, supaya kami bisa melaksanakan kegiatan sekolah kami Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa buat guru-guru kami, kiranya Tuhan juga memberi mereka kesabaran, memberi mereka kesehatan Tuhan, supaya guru-guru kami bisa memberikan ilmu melalui online ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya berkat selalu melimpah kepada kami. Tuhan jagai kami satu persatu Tuhan. Doa dilanjutkan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan orang tua kami. Berkati Tuhan, tuntun setiap langkahnya Tuhan, setiap perjalanannya Tuhan. Berikan dia rezeki Tuhan untuk menafkahi anak-anaknya setiap hari Tuhan. Dan Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah di Indonesia ini Tuhan, yang sekarang telah dilanda COVID-19. Bapa, kiranya sembuhkan bangsa kami Tuhan dari virus itu, jauhkan bangsa kami Tuhan dari virus-virus itu, dari mana bahaya Tuhan. Lindungi Tuhan bangsa kami, lingkupi selalu Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian Tiap Langkahku. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Sang Roh Kudus
menyertai anak-anakku sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Minggu. Salam